Halo semuanya, kali ini kita akan mencoba belajar Get API ya. Kita akan mencoba menggunakan website API yang demo ya. Jadi kita akan gunakan Regress. Mungkin kalian sudah pernah kemarin pada waktu kita belajar Ionic sebelumnya, kita sudah pernah gunakan Regress ini. Nah, di Flutter ini saya akan gunakan lagi mencoba mengambil data dari Regress. Saya akan gunakan yang single ya. Nah ini saya akan gunakan single user. Jadi sebetulnya mirip-mirip ya. Di dalam Flutter itu ada get dan ada post. Get itu biasanya digunakan untuk mengambil data. Sedangkan post itu biasanya kita gunakan untuk input data ke server, untuk ngupdate data. Nah itu kita gunakan post biasanya. Nah, API ini tidak hanya dari website yang menyediakan gitu, tapi bisa jadi ya, bisa jadi kita ini bekerja di front end. Jadi kalau aplikasi kan biasanya di front end ya. Nah, bagian back end itu tidak mau aplikasi kita ini langsung berhubungan dengan database. Maka bagian back end akan memberikan atau dia akan membuat sebuah web service dalam bentuk API. Jadi kita kan hanya akan diberikan seperti ini gitu. Jadi kalau kalian mau akses user, kalian pakai API yang ini. Kalian mau akses untuk login ya kalian pakai API yang ini. Nah itu biasanya yang diberikan oleh backend. Nah kita sekarang akan coba karena kita nggak punya API-nya sendiri, kita bisa manfaatkan yang ada. Nah yang ada ini bukan API sebenarnya. Jadi kalau kita inputkan ya datanya nggak akan masuk di sana. Dia sebetulnya adalah data statik ini ya. Kalau yang dulu kita pernah coba JSON encode itu juga sama, itu statik ya. Di Regress ini juga statik. Kita akan coba gunakan yang get aja. Ya, kita buat dulu. Saya lanjutkan dari yang share preference juga ya, supaya kita nggak bikin project baru, tapi bisa langsung nyambung di situ. Kita gunakan atau kita buat satu button lagi untuk menampilkan. Jadi saya akan buatkan button di sini, my button. Saya gunakan untuk ambil data API ya. Lalu on press-nya saya nggak pakai on press di sini, saya pakai press button. Saya akan ambil get API ya. Nanti saya akan buatkan get API, lalu saya akan sediakan satu teks di dalamnya saya akan keluarkan user ya. Saya akan gunakan seperti sebelumnya. Saya akan lakukan cek karena di Flutter ini ada pengecekan untuk null ya. Jadi dia kalau null dia nggak boleh ditampilkan dulu gitu. Jadi kita harus lakukan ngecek seperti ini. Jadi saya buatkan user. Yang mau saya tampilkan adalah email ya. Saya akan gunakan email di sini. Saya ambil salah satu aja. Ya, kalau dia kosong, ya kita akan tampilkan kosong. Seperti ini. Oke. Lalu saya punya get API dan user. Ya, saya punya get API dan user. Nah, saya buatkan dulu aja fungsinya, fungsi get API-nya supaya dia nggak error dulu. Nah, saya bikin user, tapi user ini kalau di dalam API ya biasanya kita ambil, kita tampung ke dalam sebuah model, kelas modelnya. Nah, kita buatkan aja di sini supaya kita gampang ya. New, lalu saya buatkan kelas API .dart. Nah, di dalam kelas API .dart ini baru saya buatkan
bahwa dia ada saya buatkan kelas data API. Jadi nanti modelnya kita akan gunakan data API ya. Yang akan kita tampung di sini adalah integer ID lalu sama string email. Nah, saya dapat integer dari mana? Nah, ini kalau kita perhatikan ID itu hanya 2. 2 itu berarti dia bukan string gitu ya. Kalau string kan dia pasti pakai petik. Nah, ini tergantung dari API yang kita buat. Kita buatnya pakai integer atau pakai string. Nah, itu harus sama. Oke, sebentar. Integer ID sama string email ya, string email. Seperti itu. Lalu jangan lupa kita perlu membuatkan konstruktornya. Jadi kita langsung buatkan aja data API dis.id dis.email. Oke. Data API. Ya. Nah, lalu kita akan buatkan untuk create datanya untuk masukkan gitu ya. Nah, untuk masukkan ini biasanya kita gunakan factory. Jadi konstruktor gitu ya. Kita buatkan konstruktor yang dia bisa mereturn sesuatu. Jadi kita buatkan dalam bentuk factory. Data API titik create data. Nah, di sini data yang ditampilkan itu biasanya kalau JSON itu pasti bentuknya adalah map gitu ya. Nah, map ini ada key dan ada value-nya. Ya sama, di sini kita akan gunakan map, lalu dari string ke dinamik. Kenapa dinamik? Karena kita di sini ada yang string, ada yang integer gitu ya. Jadi kita gunakan aja dinamik. Lalu kita buatkan objek. Nah, lalu kita tinggal return di sini. Return data API. Terus yang mau kita return adalah email. ID dulu aja ya, karena di atas ID. Lalu kita kirimkan objek. Nah, di sini namanya apa? Namanya ID. Baru kita masukkan di sini. Jadi, objek itu mengacu kepada data atau variabel yang dihasilkan dari API-nya. Kalau yang di sini ID email ini saya tambahin aja ya supaya nggak bingung. My ID supaya nggak bingung mana yang dari kita, mana yang dari API-nya. Nah, ini saya kasih my ID. Oh, sorry, ini nggak boleh ya. Boleh ada main. Nah, ini jadi my ID objek ID. Lalu my email saya kasih objek email. Nah, jadi kita buatkan dia konstruktor seperti ini supaya nanti pada saat data itu terambil kita bisa create datanya, kita bisa masukkan. Ya. Nah, lalu setelah kita buatkan factory, kita buatkan ini data yang kita ambil nanti setelah dia berhasil gitu ya. Setelah berhasil maka datanya harus saya ambil. Jadi kita buatkan future. Jadi kita buatkan future. Tipenya adalah data API. Ya, objeknya adalah data API. Lalu kita buat kelas fungsi baru. Connect to API misalnya gitu ya. Connect to API. Nah, kita async. Nah, di dalam async ini baru kita cari gitu ya. URL-nya apa? Di mana kita bisa ambil data tersebut. Ya, kita buat dulu misalnya URL API. URL API misalnya gini, saya kasih HTTPS ya.
Ini kan di request, jadi kita kasih request.in API di sini ya, request.in, lalu requestnya apa? Jadi API user 2 ini ID-nya ini ya, ID dari datanya. Kita bisa ganti-ganti. Kita bisa misalnya, saya mau berupa inputan ya, silakan aja gitu ya, sama gitu kan. Oke, lalu kita buatkan API resultnya. Kita buatkan API result. Nah, di sini kita perlu await. Nah, jadi await. Nah, kita mau pakai apa nih? Kita pakai HTTP GET. Jangan lupa, HTTP itu dia butuh paket sendiri. Jadi, kita balik lagi ke sini ya, command palette, pubspec, add HTTP. Nah, kita lihat aja di sini. Nah, ini ya, HTTP version 0.13.3. Kita cari aja ya. pub.dev ya, pub.dev HTTP. Nah, ini 0.13.3 yang terakhir. Importnya gimana? Importnya seperti ini. Nah, kalau HTTP kita biasanya kasih gini sih. HTTP. Nah, kita bisa seperti ini. HTTP GET ya, lalu kita kasih URI terus apa yang mau dikasih? URL API ya, kita bisa seperti ini. Lalu tinggal kita bilang, nah hasilnya ya harus kita lakukan JSON decode. Jadi kita masukkan ke dalam sebuah objek ya, JSON objeknya, lalu kita decode di sini. Nah, decode ini kalian butuh import dart T2 convert ya, decode, lalu API result titik body. Nah, yang kita ambil ini gitu ya. Jadi kita masukkan URL-nya, kita ambil dari URL-nya, kita masukkan ke API result. Nah, kalau API result ini kita tampilkan gitu aja, ya dia bukan dalam bentuk JSON. Nah, harus kita decode ke dalam bentuk JSON, yang kita ambil adalah body-nya. Seperti itu. Jadi, di sini kita tinggal ambil data, misalnya kita tinggal ambil ya, JSON object, kita masukkan lagi ke map, string, dynamic, ya, lalu kita ambil yang data dari mana? Dari sini. Nah, ini dia adalah objek ya, objeknya masuk ke data, jadi saya harus ambil yang data seperti itu. Oke, lalu kita return. Nah, yang di return apa? Yang di return adalah data API titik create data seperti ini. Oke, ini itu. Oke, ini diingatkan ya. Oke. Oke, seperti ini. Nah, di dalam main.dat-nya tinggal kita tambahkan. Ya, kita punya user tadi, ya, kita punya user, kita buatkan di sini. Data API, ya, kelas data API itu, jadi user itu kita kasih kelas data API, lalu kita kasih 0. Seperti ini.
Lalu get API-nya ya, kita buat data API titik connect to API. Nah, kalau dia sudah connect, apa yang mau dilakukan? Kita ambil lagi kan datanya, kita masukkan ke hasil. Nah, terus apa yang dilakukan? Kita tinggal bilang user sama dengan hasil, dan lalu kita set state. Jangan lupa titik komanya. Oke, nah di sini kita tinggal bilang gitu ya, user titik, ini tadi saya ganti, bukan email tapi my email. Seperti itu. Ya, kita akan coba di sini. Nah, dia statusnya adalah kosong ya, pertama. Lalu kita akan coba ambil data API. Nah, dia akan berubah. Janet Weaver request.in. Itu yang kedua sini. Nah, kalau misalnya kita ganti lagi di sini, nah, saya nggak mau kedua, saya ambil kelima. Ya, dia masih kosong. Nah, dia kelima adalah Charles Morris at request.in. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh kalau kita pakai API dengan fungsi get, kita ambil satu data aja, single. Kita ambil data ya. Bisa aja misalnya kita nggak masukkan ke dalam, kita nggak ambil satu data gitu ya, kita ambil banyak data. Kita masukkan ke dalam array dulu, boleh silakan. Lalu nanti ditampilkan. Itu tetap bisa gitu ya, bisa kita lakukan. Oke, itu untuk API-nya. Jadi kalian sudah dapat sekiranya bisa membuat sebuah aplikasi ya sudahan dengan menggunakan Flutter. Nah, di mana kalian bisa belajar Flutter? Flutter itu banyak ya. Terutama di kemarin saya sudah infokan juga tentang cookbook-nya Flutter. Jadi kalian akan dapat banyak sekali di situ ya. Akan dapat banyak sekali yang bisa kalian manfaatkan, yang bisa kalian coba. Karena di situ menurut saya cukup sangat jelas ya, cukup sangat jelas dan bisa kalian aplikasikan. Jadi misalnya saya mau buat nih, kayak misalnya nih, saya mau bikin, nah yang tadi saya ajarkan itu kan di sini ya, di networking ini. Fetch data from the internet, itu yang get harusnya ya. Nah ini sama ya. Jadi dependensinya seperti apa, importnya tadi juga sudah. Nah lalu kalau di Android itu maka dia akan butuh ini, Android permission. Ya, lalu dia akan butuh ini, future untuk getnya, fetch album misalnya gitu ya. Nah, ini sama. Jadi kalau kalian perhatikan dengan yang saya jelaskan tadi, ini sama persis, hanya mereka pakai JSON placeholder. Nah, saya ingin mencontohkan dari yang request.in. Seperti itu. Nah, di sini banyak sekali. Kalau kita pelajari satu persatu, ya cukup panjang ya, cukup panjang. Jadi yang saya ambil hanya yang sekiranya penting dan kalian butuhkan aja. Di sini kalian bisa manfaatkan ya. Build a form with validation misalnya. Nah, ini bisa kalian baca dan kalian manfaatkan. Di sini juga sudah ada contohnya. Ya, sudah ada contoh interaktif example-nya, atau kadang dia sudah ada code complete-nya seperti apa, itu bisa kalian manfaatkan. Ini bisa kita coba-coba gitu ya. Submit, nah processing data, misalnya saya ngasih gini, oh bisa ya. Nah ini ada ininya gitu ya, ada pengecekannya seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti videonya. Semoga
kalian mendapatkan sesuatu yang baru lagi ya di pertemuan kali ini. Ingat, jangan berhenti belajar, terutama kalau kalian mau fokus di dalam dunia mobile, karena dunia mobile itu nggak akan berhenti gitu ya. Jadi kalau kalian hanya belajar di sini, kalian tidak menambah ilmu lagi, ya nggak bisa. Karena mobile itu akan selalu berkembang dan akan ada sesuatu yang baru, baik di cara pembuatannya, baik di teknologinya, gitu ya. Semua akan semakin baru, semakin memudahkan dan akan lebih applicable ya. Oke, terima kasih. Kita nanti akan ketemu di live meetingnya ya.